Selamat datang kembali di podcast Basa Basi 23, Bincang bareng angkatan 23. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat ya. Episode kali ini kita akan ngobrol santai mengenai topik yang menarik untuk dibahas dan tentunya bisa menambah wawasan kita bersama. Dan tentu saja saya tidak sendirian ya hari ini. Sudah hadir narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas. Silahkan Kak Fia memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Yun. Ya. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Wildia Lutfianus Salabidah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari angkatan 2025. Baik, sebelumnya karena saya diundang ke sini karena berhubungan dulu saya pernah menjadi pengurus di pondok ya Kak ya. Sebagai ketua. Baik, bisa dilanjut. Oh iya, bisa perkenalkan dulu pondok pesantrennya namanya apa, Kak? Saya dulu sebelum kuliah di sini saya mondok di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Manbail Futuh selama 7 tahun, bertempat di Desa Beji Jenu Tuban. Oke, bentar ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Kak Fia ya. Baik, langsung aja Kak Yun. Oke, pertanyaannya ya. Bagaimana sih Kak Fia, pandangan Kak Fia menurut konflik-konflik kayak pelecehan seksual yang terjadi pada santri, yang terjadi santri pada kiai itu Kak Fia? Nah, gimana yang viral sekarang Kak itu Fia, ya? Ya. Pandangannya silakan dijelaskan ya Kak Fia. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau pandangan seperti itu seharusnya juga sebelum kita masukkan seorang anak ke dalam pesantren dan sebelum kita menyalahkan seorang tokoh di dalam pesantren yang telah melakukan pelecehan terhadap santrinya, sebelumnya kita anggap aja kita sebagai orang tua gitu ya. Sebelumnya kita harus melihat dulu gitu bagaimana sebuah profil pesantren itu melahirkan ustadz-ustadz tersebut. Kita lihat sanad keilmuannya dari mana dulu, kayak jelas gitu ya. Nah itu yang pertama. Kedua, kita juga harus melihat biasanya kalau di pondok saya itu biasanya kan kiai saya dan para santri itu dilarang banget yang namanya berhubungan, yang namanya berduaan. Maksudnya kayak kayak sekedar matur gitu loh. Matur itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sebagai mengejak musyawarah gitu dalam masalah gitu. Biasanya kiai saya tetap sama istrinya gitu ya. Jadi dan di pondok saya juga nggak boleh salaman gitu. Biasanya kan kalau ustadz kan sering salaman sama santriwati ya. Tapi kalau di pondok saya santri dan santri nggak boleh salaman sama bunyainya dan santriwati nggak boleh salaman sama kiainya. Nah oleh karena itu pandangan saya karena kasus kekerasan ini, pertama kita juga kembali lagi ke orang tua, yaitu melihat latar belakang kiai tersebut, terus latar belakang dari mana kiai tersebut ngaji dan lain-lain. Kan rata-rata orang kalau baik itu juga terkenal baik kan Kak ya. Ya seperti itu. Yang kedua, sebenarnya itu juga termasuk dari dalam diri seorang santriwatinya ya. Kalau merasa ada sesuatu yang kayak diiming-imingi itu seharusnya juga berwawasan luas juga gitu kan. Namanya juga mesti mereka juga tidak berguru pada satu guru kan Kak ya. Mesti gurunya kan banyak. Nah di guru banyak itu kan mesti kan juga menerangkan toh apa hal haram yang dilarang dalam Islam dan tidak gitu kan. Nah jadi itu ya itu. Terus kalau masalah kiai itu benar-benar, kalau kiai yang melakukan pelecehan itu benar-benar nggak ada yang bisa dibenarkan kan Kak ya. Kalau itu kan mengantisipasi ya dengan cara itu sih, dari diri santriwati itu sendiri dan juga yang berwawasan luas dan juga latar belakang pesantren tersebut kita harus menyelusuri dulu gitu. Berarti pondok kakak itu dipisah ya Kak ya, antara putra sendiri sama putri sendiri? Mohon maaf Kak sebelumnya, pondok saya tuh khusus putri. Oh putri sendiri? Iya putri. Berarti putranya pisah atau beda alamat gitu Kak? Dalam pondok kita itu
kayak Pondok Indo terus melengkapi pondok-pondok cabang gitu loh Kak. Jadi ya Pondok Putri namanya Tahfidzul Quran sendiri, terus Ya. nanti ada Pondok Putra ya beda nama pondok gitu. Oh, berarti beda yayasan gitu ya antara Enggak satu Putra, yayasan, cuma beda nama. tapi satu pengasuh sama Pondok Putra. Enggak, beda pengasuh. Beda lagi Iya. ya. Kalau boleh tahu dari mana ya Kak alamatnya? Maksudnya alamat pondoknya gitu. Tadi udah jelas ya Kak, di Oh, Beji Jenuh, tepatnya di Masjid Baitur Rahman Ya. yang Jalan Pantura itu nanti ke utara. Di situ banyak pondok. Oh iya, Pondok Jenuh ya. Iya. Lanjut ya Kak ya, kedua ya. Iya. Apa sih Kak dampak sosial yang muncul ketika kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pondok pesantren pendidikan agamaan? Nah gitu. Apa sih dampak sosialnya gitu? Dampak sosialnya banyak banget sih Kak ya, karena pelecehan seksual ini benar-benar mencoreng nama baik pesantren yang jelas-jelas secara saya ada di sana sama 7 tahun tuh benar-benar keluar jalur gitu loh Kak. Jadi kayak menjustis masyarakat bahwasanya pondok pesantren tuh benar-benar kayak buruk gitu. Padahal kan benar-benar pondok pesantren tuh benar-benar tempat teraman, tempat benar-benar kita deket sama guru-guru kita, deket sama tentu sama Allah ya. Ya. Jadi kayak saya sebagai santri itu benar-benar kayak terluka gitu loh Kak, mendengar banyak pelecehan yang dilakukan oleh oknum yang katanya kiai gitu Iya. kan. Dampak sosialnya juga banyak itu. Jadi kayak orang tua tuh bener-bener kayak Was-was trauma banget ya, gitu loh iya. Kak. Ya kayak anakku gak akan aku modokan kayak Iya, gitu kan. karena gini-gini gitu Iya, ya. karena simpang siurnya sekarang itu banyak kiai dan itu nggak 1-2 kan Kak ya. Di berita tuh bener-bener Banyak banyak banget. iya kiai yang melakukan penyelewengan itu. Jadi dampak sosialnya ya banyak, terutama satu peminatnya untuk masuk ke pesantren tuh Lebih kecil sedikit ya. sedikit. Mm-mm. Terus itu kayak orang-orang masyarakat awam itu kayak memandang mereka tuh kayak sama gitu. Kiai di sini kayak gini, kiai di sini kayak gini gitu. Karena pada saat saya kayak di media sosial gitu kan, ada banyak anak-anak pondok yang buat buat kayak video gitu loh Kak, video yang diupload di TikTok gitu loh. Ya. Itu rata-rata komennya juga negatif, menyerang ke kiai mereka, ke pengasuh mereka. Padahal kita lihat juga nggak semua kiai kayak gitu kan. Ya, Itu tergantung bahkan kiainya ya. ya itu bahkan yang diberitakan itu benar-benar nggak termasuk dalam kayak lingkup kiai gitu kan. Maksudnya itu tuh bener-bener enggak gitu loh, kayak sedikit gitu loh. Lebih banyak kiai yang lebih berpengalaman, lebih banyak kiai yang benar-benar menjaga syariat Islam itu lebih baik. Jadi dampak sosial itu benar-benar sangat terasa dari masyarakat sekitar juga, dari orang awam itu benar-benar kayak menyalahkan pondok gitu loh Kak. Ya. Itu menurut saya. Ada lagi? Ya itu udah kayak memboikot gitu loh, kayak menyuruh agar anak-anak mereka tidak masuk ke sana dan menjelek-jelekan pesantren tersebut. Kayak pesantren tuh kayak tempat yang jadi, mohon maaf ya, kayak jadi apanya kiai kayak gitu. Jadi kayak benar-benar terluka banget ya hati saya ya sebagai Ya. seorang santri. Walaupun kita nggak segitu ya. Iya, kayak apa sih mereka tuh menyimpulkan aja tanpa tahu apa aslinya gitu loh Kak. Oke. Yang ketiga ya Kak ya. Oke. Mengapa sih Kak korban seksual itu, korban pelecehan itu selalu takut untuk melapor? Nah, kan biasanya kan dipendam sendiri gitu kan. Kalau Silakan argumennya. iya, kalau itu kan anak-anak pondok tuh banyak yang kayak introvert gitu ya kayak mereka tuh bener-bener namanya juga manusia. Manusia juga pada saat mondok terutama mereka yang berumur belum Cukup ya. cukup umur ya. Mereka itu belum cukup umur tuh belum mencari jati dirinya mereka gitu. Jadi selama saya mondok tuh juga banyak sih anak-anak yang belum kayak aku apa sih setelah ini aku ngelakuin apa sih, mereka tuh belum tahu gitu loh. Nah mereka mau cerita ke kakak kelasnya, nanti dikira kayak apa sih ini kok deket-deket gitu loh. Jadi kan rata-rata kayak gitu. Rata-rata juga banyak, nggak semua anak yang senioritas tinggi di pondok, nggak semua. Tapi mereka takut kalau kakak mereka nggak bakalan dengerin mereka. Itu yang pertama menurut saya. Terus yang kedua itu ya itu mesti diiming-imingi toh oleh kiai mereka atau oleh oknum yang menyalahgunakan gelar tersebut untuk melakukan pelecehan, mesti kayak diiming-imingi ini hanya untuk privat
biar kita sama Iya, sama-sama nyambung gitu ya ya. terus kayak biar kita sama pencipta yang tahu gitu. Itu sih terutama ya mereka biar nggak bisa mengungkapkan itu. Terus kalau ada juga mungkin dia nggak bisa mengungkapkan karena merasa malu juga sih, atau merasa kayak aku sama yang katanya oknum kiai tersebut Ya. itu udah melakukan sesuatu. Nanti kalau aku ceritain yang lain nanti kayak aku enggak kayak iri atau apa sih, soalnya kan diiming-imingi katanya yang viral itu kan diiming-imingi apa Kak, menanam bibit gitu kan ya aneh-aneh itu ya, namanya juga anak-anak kan lebih banyak korbannya tuh lebih banyak yang di bawah umur toh Kak yo, Iya, yang ke umur 15 ke umur bawah lah, ya enggak Umur ke belasan lah ya. ya ya sampai ada yang punya anak toh ya, itu kan ya yang rata-rata mereka di bawah umur, itu sih menurut saya. Oke, yang ketiga ya. Gimana sih Kak cara menyikapi Kakak ya tentang kasus seperti ini? Nah, cara sikap Kakak gimana? Mendengar kasus seperti ini gitu loh Kak. Cara menyikapinya Kakak gitu. Kalau cara menyikapi sih saya kan udah gak berkecimpung lagi ya. Cuma kalau mendengar berita kayak gini itu kita sebagai santri juga harus memperbanyak lagi, seperti kita harus mengukuhkan bahwasanya kiai itu adalah kriteria seperti ini, kita harus mengasih kriteria tersebut. Biasanya kan mereka juga menyebarkan berita tersebut di media sosial. Nah, berarti kita sebagai seorang santri yang menyatakan bahwasanya kiai kita bukan seperti itu, kita kayak memamerkan gitu loh Kak. Intinya dalam pondok atau mengatakan visi pondok kayak gini atau gimana Ya, gitu nggak kan. semua pondok begitulah ya Iya Kak ya. gitu, kita harus banyak-banyak mendongkrak media sosial atau mengunggah banyak sekali berita di media sosial yang positif tentang pondok itu ya. Terus yang kedua kita juga kan nggak tahu ya kalau pondok kita kan positif, pondok aku, pondok yang sekitar sini kan juga setahu aku positif ya, Tuban-Tuban ini. Ya. Kalau terutama kan banyak pondok sepuh gitu kan. Kalau yang lain-lain kan nggak tahu. Nah itu sebaiknya juga banyak pengawasan dari apa Kak? Dari pemerintah atau dari perlindungan perempuan dan anak itu loh. Yang dari pemerintah itu juga harus mengawasi atau setidaknya melakukan wawancara ya kayaknya. Gitu juga nggak apa-apa sih ya. Masa mereka juga nggak bisa belusukan ke pondok-pondok gitu terus menanyakan keadaan apa yang terjadi di pondok, itu kan bisa secara rutin juga ditanyakan. Atau biasanya mereka juga sering nanti kalau merasa tertekan atau gimana kan juga bisa mendatangkan psikolog untuk bertanya keadaan mereka di pondok agar mengaku, dan cara mengatasi itu yaitu pengawasan dari pemerintah juga ya secara rutin. Iya. Atau satu bulan lebih lah ya, maksudnya Iya, sebulan sekali gitu. Iya, iya. Nggak continue nggak apa-apa, yang penting kayak sering gitu loh Kak dicek. Terus kan juga sekarang rata-rata apa pondok pesantren itu juga udah didaftarin kan di pemerintahan. Iya, sudah terdaftar Ya. semua. Nah kayak gitu kan seharusnya kita juga sebagai pemerintah sempat ya nggak usah jauh-jauh lah ke pusat. Maksudnya dari kabupaten sendiri seharusnya juga bisa melihat apakah ini aman gitu kan, belusukan gitu loh Kak, gitu. Udah, Ya. lanjut ya. Oke. Bagaimana sih Kak peran masyarakat ya untuk mengawal kasus seperti ini agar berantusias ya seperti mengawal kasus seperti ini gitu. Oh, biar mengawal kasus tersebut biar terungkap gitu tak Kak, atau Iya, gimana? biar ini tuh baik gitu loh. Yang baik apa yang buruknya? Ya dua-duanya ya. Ya oke. Kalau peran peran masyarakat sekitar terhadap kasus ini, kalau baiknya tuh dalam lingkup pondok, biasanya kalau yang baik tuh benar-benar masyarakat sekitar tuh udah tahu gitu kalau kiai ini kayak gini, sifatnya gini. Jadi ya kalau baiknya tinggal menyebar aja. Tapi kalau yang dikatakan apa kiainya itu, yang oknumnya dikatakan kiai itu melakukan pelecehan, ya sebagai masyarakat setempat setidaknya kita harus setidaknya itu total, pondoknya itu benar-benar total ditutup sih menurut aku ya. Karena takut banget ya, maksudnya anak-anak mereka atau gimana kan, aku juga nggak suzon ya, namanya juga kiai kayak gitu kan. Jadi daripada itu menyebarkan fitnah yang lebih lanjut, pondoknya ditutup aja, dan kasusnya itu benar-benar harus
harus benar-benar dikawal sampai oknum yang dikatakan kiai itu ketangkep gitu kan. Rata-rata kan mereka yang melecehkan itu melarikan diri yang kemarin tuh. Tapi banyak yang ketangkap juga loh Kak. Iya. Banyak yang ketangkap. Iya itu juga menurut saya itu juga peran dari masyarakat sekitar juga. Kadang biasanya kan polisi menyebarkan poster atau menyebarkan berita di media sosial yang menyatakan bahwasanya pada saat ini kiai ini melakukan ini dan keluar dari wilayah pondoknya. Nah, itu bisa dicari atau kalau merasa di desanya ada kiai ini bisa melaporkan. Itu benar-benar kerjasamanya luar biasa sih kalau masalah itu ya, namanya masyarakat. Melaporkan, sebagai masyarakat kita harus melaporkan juga apa yang terjadi di pondok gitu. Oke, dan mengapa sih Kak ya dukungan keluarga bagi lingkungan korban itu sangat penting untuk kita? Dukungan keluarga untuk penting bagi korbannya Kak ya? Iya, gitu. Ya. Ya itu sangat penting Kak, karena dia tuh benar-benar udah yang di bawah umur ya, udah nggak tahu jati dirinya dia gimana, terus dia kayak hilang arah, ini gimana arahnya gitu kan. Kok aku udah digituin tapi kok ini aku nggak tahu ini gimana gitu. Jadi motivasi atau dukungan dari orang tua itu merasa bahwasanya anak tersebut tidak sendirian menghadapi kejadian ini. Jadi sangat penting peran orang tua di sana ya, atau keluarga lah. Jadi merasa bahwasanya anak tersebut tidak merasa dihakimi oleh dunia yang sejahat itu ya. Sebagai perempuan lah, kita bicara sebagai perempuan dan perempuan itu benar-benar jahat. Sedangkan kita biasanya sakit sedikit aja kita merasa sendirian. Dan sedangkan penguat atau motivasi, validasi gitu loh, validasi dari keluarga kayak kamu nggak apa-apa kok. Saling support lah ya. Iya, support korban itu benar-benar kayak membangun kepercayaan dirinya korban, terus membangun bahwasanya dia bisa melewati semua ini. Apalagi kemarin kan juga ada yang udah hamil kan Kak. Iya, ada yang ya itu juga saya bisa kayak membesarkan anak ini kayak gitu loh Kak. Jadi kayak meyakinkan pada diri sendiri, kayak meyakinkan kalau bahwasanya aku bisa melewati ini gitu. Jadi keluarga benar-benar sangat penting banget perannya di situ sebagai validasi bahwasanya dirinya bisa menghadapi dunia yang kejam, terus mengatakan bahwasanya dia tidak sendirian. Oke. Mengapa sih Kakak Pia ini memilih pondok pesantren sebagai sebagai sekolah kakak di SMP, SMA, kan 7 tahun ya? Yeah. 7 tahun mondok ya? Yeah. Itu mengapa? Iya, jadi awalnya tuh aku nggak mau ke pesantren ya Kak ya. Cerita ini ya. Ya, sekali-sekali cerita. Iya, cerita. Terus aku nggak tahu kenapa ya, padahal itu pada saat SD aku mau SMP itu udah didaftarin sama guru aku mau ke SMP 1 Tuban. Terus nggak tahu sih ya. Gak tahu sih, aku punya itu Kak, idola yang aku pengen mondok. Tahu Ridho Rasmi itu Kak, ya itu. Yeah. Ya aku kayak pengen mondok gitu loh. Terus nggak boleh dilanjutan, terus jadi dijenuh. Terus awal-awal kan ya kayak gitu kan, namanya mondok gak kerasan kan, biasa sama orang tua, biasa dimanja kayak gitu kan. Ya biasalah anak baru di pondok gitu. Jadi pada saat itu kan belum tahu sejatinya mondok tuh gimana sih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kita jadi tahu ternyata mondok tuh benar-benar asik ini gitu. Apalagi pada saat kita ada masalah atau apa gitu, kayak pada saat kita ngaji gitu tiba-tiba ada dalil atau ada nasihat beliau yang pas sama masalah kita, itu benar-benar kayak kunci banget ya. Iya, kayak aduh, ternyata ini jawabannya selama ini aku cari gitu. Jadi kayak di pondok itu benar-benar setiap aku ngelamun ada apa yang aku cari itu benar-benar dijawab sama beliau-beliau semua. Dan kalian percaya atau tidak ya sebagai orang awam, saat bersama kiai itu benar-benar nggak ada rasa nggak tenang mesti. Itu benar-benar episode terindah dalam hidup saya Kak, benar-benar terindah di pondok itu. Sangat-sangat senang sekali. Jadi itu menjadi alasan kenapa saya mondok, yaitu intinya ya sebagai kita mengetahui dasar-dasar agama kita ya, seperti ini, cara seperti ini, dan tentang hidup yang bukan
hidup tuh bener-bener ada arahnya gitu. Kita hidup diarahkan untuk menuju kepadanya kayak gitu loh Kak. Nanti kalau kita nggak ke pondok kita nggak bakal, ini menurut aku ya, aku nggak bakal tahu kalau bahwasanya hidup tuh kayak gini, apa-apa gini. Jadi kalau di pondok kalau udah biasanya udah ngajinya tinggi itu juga diajarin gitu kalau sedikit ini dinamakan ini. Jadi kayak benar-benar Islam tuh benar-benar seindah itu gitu. Benar-benar nggak mengikat, benar-benar damai lah. Pokoknya di pondok itu damai banget, jujur aku ya, jujur. Iya. Seperti itu. Ya sebagai basic dasar ya enggak dasar sih agama cuma lah ya Kak ya. ya cuma juga keyakinan kita ya di sana juga ditatang. Kayak kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada pencipta gitu. Oke, kalau boleh tahu Kakak berapa tahun mondok? 7 tahun ya? Ya 7 tahun. Selama jadi ketua pondok, hal apa sih Kak yang sangat membanggakan bagi Kakak? Nah, selama 7 tahun mondok itu hal apa sih yang sangat berharga bagi Kakak gitu? Aku berharga semua. Ya sebutkan salah satu aja Kak kalau gitu. Aku paling berharga itu ketika aku, yaitu aku suka banget dekat sama guru aku yang perempuan ya, perempuan atau meskipun perempuan dan laki-laki ya kan, guru aku ada perempuan dan laki-laki. Nah pada saat acara pondok, acara besar, acara hall atau yang lain-lain, itu benar-benar ketika aku dipanggil untuk ikut hikmah, itu benar-benar kebanggaan bagi seorang santri ya. Kebanggaan bagi seorang santri untuk mengikuti bunyainya dalam hal apapun pokoknya. Pada saat hall itu aku benar-benar menyerahkan aku kayak disuruh apapun itu mau kayak gitu. Itu benar-benar kayak kebanggaan sih Kak ya, gak semua santri kayak gitu. Jadi itu benar-benar menjadi hal yang aku tanamkan sampai sekarang. Bahkan sampai aku keluar dari pondok pun aku juga sering ke situ. Masih sering sowan ya? Iya, soalnya bener-bener ketika ada acara terus dipanggil, terus bener-bener kebanggaan bagi santri tersendiri. Apa sih motivasi Kakak ya untuk anak-anak yang sedang di pondok pesantren sekarang ya? Terakhir ya Kak ya ini. Oke Kak Ayun. Motivasi aku, kalian nikmati di pondok apapun itu, hafalan atau kadang sholat juga di absen, kalau nggak di absen di takzir, itu dinikmati banget karena pada saat kita keluar, kalau aku ya, kalau kamu merasa kayak nggak melakukan contohnya kayak nggak melakukan sholat atau apa, itu benar-benar merasa kayak aku udah diingatkan dulu di pondok kayak gini, berarti kalau keluar dari pondok aku juga harus melakukan ini gitu, kayak ada rasa malu pada diri sendiri kalau tidak melakukan hal itu. Pokoknya nikmati banget, gak ada episode terindah saya di pondok, titik, gak ada. Dunia itu terlalu kejam dek, banget. Oke, sudah ya Kak Fian, tidak terasa ya sudah di penghujung podcast ya. Oke Kak Ayun. Saya Krotul Ayun ya, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.